Semua malam ini kita ngebahas sihir yuk. Gas. Jadi sihir tuh mengambil sebagian jiwa dari dalam tubuh manusia, Mama. Kok bisa? Terus? Bisa lah. Jadi sebagian jiwa ini diambil keluar. Tapi sialnya si jiwa yang satunya lagi itu masih hidup. Setengah-setengah. Iya. Dan yang lebih parahnya, jiwa yang satu ini jadi lapar. Hubungannya sama menyakiti badan itu gimana? Malam ini kita bahas secara tuntas tentang sihir yang menyakiti seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Kusyairi Doang. Seperti biasa, saya ditemani sama Mahmud, Kepowers. Karena Mahmud tuh selalu kepo, terutama urusan yang sihir yang menyakiti manusia gitu. Persihiran tuh Mahmud nggak tahu kenapa ini Sama pergoib-goiban. pergoiban. Nah, jadi di malam ini saya akan membahas tentang sihir yang menyakiti seseorang atau manusia yang tidak disukai. Jadi jenis sihirnya tuh apa? Yang Kita bahas dari jenis sihirnya dulu nih. Sihir yang dipakai itu macam-macam, Mama. Untuk menyakiti manusia itu macam-macam. Bahkan banyak lahnya, puluhan, bisa mungkin ratusan jenis sihirnya. jenis sihir yang dipakai. Pertama yang saya tahu ya, jenis sihir untuk menyakiti orang tersebut supaya tidak bisa jalan, Bang. Supaya lumpuh atau sakit itu tidur apa kayak gimana gitu. Kita bahas yang pertama dulu. Hmm. Yang nggak bisa jalan. Ada sihir supaya orang tersebut nggak bisa jalan. Dan terlihat secara medis. Jadi nyangkanya tuh medis. Oh, jadi diperiksa ke rumah sakit juga ada gitu sebabnya, gejalanya? Ada. Katanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu cara kerjanya gimana? Untuk cara kerja, jadi seorang dukun, katakanlah ahli sihir, Ya. dia memanggil makhluk gaib dari golongan jin supaya datang dengan cara dikasih sesajen, tuh banyak sesajen. Sesajennya juga nggak main-main ya, lumayan mahal-mahal ya.
untuk sesajennya yang diminta si makhluk itu, atau kita sendiri yang inisiatif beli? Ya yang diminta lah. Yang diminta. Iya lah, yang diminta. Dan sesajennya lumayan mahal. Nah, gimana cara kerjanya? Ketika si makhluk ini udah datang, si jin ini udah datang, si penyuruh sama si dukun tuh tekan kontrak sama si makhluk itu. Terus ibaratnya kerjasama lah. Ada MOU-nya. Ada MOU-nya. Ada MOU-nya, jangan salah, itu ada MOU-nya. Gimana MOU-nya? Kalau yang ekstrim itu darah kita tekan, seret. Apapun yang terjadi bisi ayano ngebalikin pan. Balikin sih bahaya itu. Tekan kontrak. Jadi si dukun mah cuman sebagai pelantara. Oh, jadi kalau ada yang ngobatin, misalkan ada yang nyembuhin, iya, si dukun mah angkat tangan, jadi nggak kena apa-apa. Nggak kena apa-apa. Ada yang seperti itu. Ada juga yang full ditanggung gitu. Sama si dukunnya. Full asuransi. Oh, full asuransi. Full asuransi dukun gitu. Jadi ketika ada yang ngobatin, si dukunnya juga bisa jadi kena. Oh. Tapi yang nyuruhnya juga sama kena. Gitu, tapi nggak separah kena dukunnya gitu. Kalau full asuransi, kecuali asuransinya setengah-setengah ditanggung berdua lah gitu. Sama makhluk itu juga gitu. Ya terus kok bisa sampai nyakitin? Dasar keterangannya apa? Bahwa jin itu beredar di peredaran darah dan urat-urat. Nah itu keterangannya itu ya, dasarnya itu. Ya terus kok bisa bikin lumpuh atau bikin ini bengkak gitu, perut bengkak? Tapi ya maaf, ini mah bukan kena sihir ini mah ya. Kacau. Ini mah bukan kena sihir, ini mah kesejahteraan. Kalau kata orang Sunda mah telur kejo ini mah ya, maaf. Kacau ini. Nah, jadi si jin ini disuruh sama si dukun. Setelah tekan kontrak ya tentunya, dia mau, terus disuruh sama si dukun ini kerjain orang yang dituju. Misalkan ngasih foto gitu ya, ngasih foto namanya, atau misalkan Mul Bintitan. Bukan binatang bukan. Nah, misalkan itu. Misalkan. Nah, nanti tahu si jinnya. Tapi jangan salah, si dukun ini nggak sembarangan menyetujui. Tapi dilihat dulu, misalkan nih orang tersebut punya perlindungan atau enggak, punya ada backingan atau enggak, punya hodam atau enggak, hodam pendamping. Terus dilihat 40 ke kiri, 40 ke kanan rumah, aman enggak, ada yang orang yang bisa enggak, ke depan ke belakang misalkan. Terus dilihat juga di kampung itu ada yang diguna-gunain juga atau enggak gitu. Nggak sembarangan om. Nah, kalau untuk ngintai gitu, mendeteksi gitu, si dukunnya nyuruh makhluk juga atau si dukunnya sendiri yang punya ilmu nerawang orang tersebut? Pertama, kalau ngelihat badan itu pakai ilmu terawangan. Kedua, kalau ngelihat lokasi pakai bantuan. Nyuruh lagi gitu. Ya iya
itu punya anak buah dari bangsa jin. Bahaya gitu kan anak buah. Nah, kalau dirasa aman, kalau dirasa oke, gaskeun, langsung deal gitu. langsung dia gitu momen. Makanya ketika seseorang datang ke dukun, terus dukun tersebut nggak langsung menyetujui, tunggu dulu 1 minggu, bahkan bisa sampai 2 minggu, tergantung dukunnya lah ya. Level dukunnya. Dukunnya sibuk atau enggaknya. Oh sibuk, bukan levelnya, bukan Jobnya banyak. Oh jobnya banyak. Tergantung job ya, job dukun ya. Jadi ya gitu. Ketika jobnya lagi sepi, gaskeun. Kadang 3 hari juga bisa dilaksanakan. Ketika aman di kampung tersebut, nah langsung deh dikerjain tuh orang. Berarti sebelum ngerjainnya juga nyediain dulu yang dimintanya si jin tadi. Aduh, jelas itu mah. Berarti dianya, si jinnya itu berangkat ngerjain si orang tersebut sehabis makan apa? Ya, misalkan sehabis makan lah. Soalnya kan itu energi. Oh. Bahkan jiwa si penyuruh diikat di situ buat makanan jin itu. Jangan salah. Oh, misalkan saya minta tolong nih ke si dukun. Jadi jiwa saya juga dipertaruhkan sama. Ya iyalah. Itu teh kalau misalkan ada bahaya gitu ke si jinnya itu, langsung jiwa buat kita makan. Berarti makan. Iya. Separuh jiwamu pergi nanti sama jin. Separuh jiwaku terbang pergi. Itu teh kalau dianya terancam dibalikin atau ya, nggak ada apa-apa gitu. Makanya gini, ketika ada yang mengobatin, pasti bakalan kerasa ke dukun sama ke orang yang nyuruh. Oh, kadang tiba-tiba sakit, badannya nggak enak badan. Soalnya kan separuh jiwamu pergi bersama si jin. Dibawa. Iya. Tapi kalau misalkan sukses misi orang yang dikerjainnya, nggak ada yang ngobatin lah, dicek medis ya udah tahu ada penyumbatan nih tadi, pembuluh darah. Istilahnya mah aman tuh si jin teh. Aman. Tapi jiwa kitanya nggak aman. Oh, si penyuruhnya. Iya. Makanya ada istilah kalau seseorang menyihir atau bahasa ininya meneluk lah. Bahasa kampungnya kita meneluh atau apalah gitu. Dosa 7 turunan ditanggung sama orang yang menyuruh untuk menyihirnya. Itu udah mah nanggung dosa 7 turunan. Terus jiwa kita juga diancam. Iya, terancam. Emangnya nggak berat? Berat atau dong gitu. Makanya buat orang-orang yang punya niat iri hati, dengki, jahil, aniaya di jiwanya, yang punya niat untuk tulah telu itu suhar sihir, itu kawaninya berarti edan gitu. Imannya tuh udah copot, nggak tahu kemana copot. Jadi bukan separuh imannya, seluruh imannya pergi. Udah pergi itu. Soalnya udah digadaikan jiwanya ke jin kafir. Gitu. Ayah deh. Anun orang aneh-aneh. Enggak, makasih. Iya, bingung. Biarin ya. Enggak. Mungkin yang nonton juga ada yang bisa lihat. Iya, mungkin penonton ada yang lihat nih di pinggir saya ini, nggak tahu siapa ya. Jika anak ini kuping aja.
Selain itu, selain bisa nyumbat pembuluh darah, itu si jin bisa ngapain aja? Iya, yang namanya disumbat pembuluh darah ya, otomatis aliran darah nggak lancar, tersumbat, otomatis bisa jadi stroke, bisa jadi nggak bisa jalan secara tiba-tiba, bisa lumpuh, yang nantinya kalau udah secara medis tuh udah susah. Karena apa? Karena kalau jasad udah rusak, ya gimana cara ngobatinnya coba? Mungkin pakai obat medis juga, pakai obat medis atau dengan cara dioperasi. Iya, tetap aja balik lagi ya. Nantinya kemana-mana. Karena apa? Efek obat bisa jadi ke ginjal, bisa jadi ke hati, bisa jadi ke jantung. Karena efek obat tersebut. Karena tugas si jin itu udah selesai menyakiti, asalnya dari urat itu. Itu udah susah itu kalau udah ke medis tuh, udah susah terus terang. Itu yang kelihatan medis. Iya. Belum lagi yang nggak terlihat, pasti diam. Memakan jiwa-jiwa yang setengah-setengah itu. Makanya buat si penyihir, buat yang orang yang nyuruh ke dukun buat nyihir orang, ya mamam tah. Jiwa yang dimakan, jiwa kalian digadaikan, dimakan sama si jin, dosanya juga ditanggung deh. Itu teh dimakan gimana? Kalau kata orang tua dahulu mah digawekeun cenah, disuruh kerja di negara manehanana. Oh, jadi bukan dalam artian dimakan, dipasak, dimakan bukan. Gitu dagingnya, bukan. Tapi energinya diambil. Makanya lelah sama lelah, letih lesulung lai leles lieur. 5L. Leuwih juga nah. Lebih. Jadi si jiwanya itu dibawa ke alam sana, ke alamnya dia. Alam jin. Dikerjakan di sana. Dikerja rodi gitu. Iya, energinya diambil. Pusing kan? Kalau sampai kejadian meninggal orang yang disihir tadi ya, pasti dia terus bakalan menghantui ke orang yang nyuruhnya itu. Jadi, tapi jiwanya juga jadi penasaran. Ya iya, kalau gitu. Ya iya. Ngeri lah. Ngeri. Bahwa riwayatnya juga ada kan, ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu disihir sama seorang Yahudi dan bukhulnya itu disimpan di sumur itu. Makanya nggak aneh. Sampai sekarang juga sihir-sihir itu ada berkeliaran. Soalnya ada riwayatnya dari dulunya. Untuk menyakiti orang ya, ada tuh riwayatnya. Bahkan kan Nabi juga kan sampai sakit waktu itu ya. Singkat ceritanya seperti itu. Gitu. Acik saya teh kata si Yahudi ketika logika bermain wanian gitu hodamnya juga Nabi malaikat Jibril bener, malaikat Jibril anjay cik saya teh hodam Kanjeng Nabi itu malaikat Jibril, bukan enteng-enteng ditinggal sekali. Oh iya guys ya gitu. Tandunya wanian itu ya rek nyihir Kanjeng Nabi, tapi bisa kena. Berarti kan bukannya nggak bisa, bukannya apa ada rahasia ya. Bukannya kenapa bisa kena padahal itu kan Nabi. Nah di sini menandakan bahwa Gusti Allah pengen memperlihatkan bahwa Nabi juga
manusia biasa gitu. Makanya minta perlindungan ke Gusti Allah, apalagi kita jauh kemana-mana dosanya bawa lokot ya. Orang mulia juga kena ya. Iya, Orang paling mulia paling mulia nak paling mulia bisa kena begitu. Ngeri makanya ya. itu pun. Nah, makanya di sini turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena riwayat sihir ini mampu begitu. Nah, secara singkatnya cara kerjanya seperti itu. Sihir ya. Sihir. Mau sihir itu sihir penutup usaha bukan diri khusus diri ya. Penutup diri. Untuk biar orang tersebut jadi ngehulang jentul. Jadi malas ngapa-ngapain. Terus pokoknya nama yang berhubungan dengan badan lah ya. Apapun itu yang kerasa di badan. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Jadi sering sakit-sakitan juga ya. Sering sakit-sakitan juga. Nah, nanti kita bahas ya di next video jenis-jenis sihir yang lain ya. Selain sihir untuk menyakiti badan kan macam-macamnya. Tadi khusus untuk lumpuh ya seperti itu. Nanti kita bahas yang lain seperti ngajublegen lah. Kayak ngajublegen ya. Jadi seseorang kalau udah kena sihir ini ngahulang jentul teh jadi ngelamun ditanya nemalan gitu kan, itu mah kieu we melongo lah gitu ya. Mungkin next video dikarenakan ini durasi ya. Karenakan durasi bukannya nggak mau panjang-panjang, nanti kita bikin video selanjutnya tentang sihir orang yang terkena sihir apa namanya ya, sihir melongo lah saya nyebutnya. Sihir melongo ya. Sihir jubleg gitu. Sihir ngajublegeun manusia gitu. Dan banyak lagi sihir lainnya. Dan sihir-sihir lainnya kita bahas nanti di next video ya. Mungkin segini dulu ya Mang Mul, dikarenakan durasi ya. Buat teman-teman yang tahu jenis sihir ini, coba komen-komen di bawah. Juga yang mau request tentang sihir apa yang mau dibahas atau kondisi kalian yang sedang dirasa, coba komen-komen di bawah. Insya Allah kita nanti bakalan bahas ya. Kita bikin videonya lah ya. Kita bikin video. Ya, kita stitch lah ya. Nanti komen-komennya kita stitch. Kita bikin videonya. Mungkin segini dulu dari kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam pemaparan. Apapun yang dijelaskan di video ini, mohon dimaklum. Siapa tahu para netizen lebih hafal. Kalau yang lebih hafal, coba komen kasih tahu kita. Ya. Mungkin segini dulu dari kita. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan berasal dari kita, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video.